Jadi uh, setelah gua pindah ke Labuan Ratu, ibu gue itu punya warung makan, dan ayah gue itu kerja di sebagai nelayan, kerja sebagai nelayan di sana. Dan gue sampai umur 1,5 tahun sih, gue 1,5 tahun gue saat bandel-bandelnya mungkin ya di sana, saat gue bandel-bandelnya banget. Gue bandel sih dulu kalau masih kecil. Tapi gue masih kecil itu gendut sih, katanya gendut sih. Itu ada fotonya sih, gendut. Terus kemudian tapi nggak tinggi sih, pendek, gendut. Tapi kalau sekarang kok gue kecil terus tinggi gitu ya. itu banyak banget sih qadarullahnya. Terus kemudian setelah umur 1,5 tahun, gue ini punya teman guys, punya teman yang pertama kalinya di sana. Tempat untuk orang kerja itu ataupun untuk orang yang bermukim di sana itu namanya Gudang Gembira, itu di Pelabuhan Ratu. Nah, itu tuh banyak tanda kutip orang yang memang yang berbuat ya aneh-aneh gitu kan. Tapi ya gue nggak tahu ya, itu masalah, itu hak dia gitu, mau sepertinya seperti itu ya terserah gitu kan ya. Gue nggak ikut-ikutan di situ, tapi gue ya intinya ikut di sana gitu kan. Nah, sebagai tetangga ya kita harus menghargai privasi setiap orang gitu kan. Nah kemudian di saat 1,5 tahun ini gue punya teman, yang pertama kali gue punya teman ini namanya Ilan. Nah anak ini bisa dikatakan bandel lah gitu, tapi bisa dikatakan care banget guys. Nah gue diajak lah, setelah gue main-main gitu, gue diajak main lah ke pasar. Nah ini gue pertama kalinya kenal namanya pasar guys. Nah ketika gue di pasar, gue ngapain coba di pasar? Gue nggak tahu ya, gue kan ngapain di pasar ya. Nah, tapi gue di sana diajakin untuk mengutin sayuran guys, mengutin sayuran-sayuran yang tadinya ini sudah tidak dipakai gitu, untuk orang-orang yang sudah tidak dipakai gitu. Nah, kalau misalkan di pasar kan biasanya ada sayur itu kayak contoh sawi, terus kemudian ada kol gitu dan sebagainya, itu kan dikupas ya, dikelupasin, nah yang jelek-jeleknya dibuang. Nah kita itu mengutin. Nah gue nggak tahu ya waktu itu gue dibuat apa gitu, tapi gue itu yang mengutin, ngikutin aja gitu kan, ngikutin bawa. Terus udah itu gue bawa pulang lah ke ibu gue. Nah ternyata apa yang terjadi di rumah, gue dimarahin habis-habisan. Karena apa? Gue main ke pasar dan gue bawa-bawa yang kayak gituan. Dimarahin lah sama ibu gue, sampai gue itu nggak boleh main lagi sama teman gue itu yang namanya Ilan, itu nggak boleh main lagi. Dan di situ gue ya udahlah nggak main lagi gitu kan, udah lama nggak main. Terus kemudian, tapi gue kayak bosan gitu kan, lama-lama bosan, namanya anak kecil kan pengen main gitu dan sebagainya. Waktu gue masih kecil gitu. Nah kemudian waktu itu gue ya udah gue main, tapi mainnya itu boleh main gitu, tapi nggak usah pasar ataupun jauh-jauh tempatnya gitu, boleh main. Oke, gue main lah, tapi nggak jauh-jauh banget. Kemudian setelah itu gue kayak gue nggak main lagi gitu, kemana gitu, bingung gue main kemana enggak gitu. Tapi gue ikut sama ayah gue gitu. Ayah gue kan nelayan, tapi nelayannya sebenarnya bukan untuk yang ke lautnya gitu, bukan orang yang nelayan ke laut, bukan, tapi nelayannya sebagai pengangkut ini guys, pengangkut ikan gitu dari dermaga ke tempat pengasinan. Nah jadi dulu itu ada yang namanya itu pengasinan, tapi sampai sekarang juga masih ada sih untuk pengawetan ikan gitu, pengawetan ikan. Jadi ketika dari laut, nah kemudian dari laut kan dibawa tuh, ketika pagi-pagi kan payang itu berangkat tuh, perahu-perahu kecil berangkat, kemudian pas saat sore pulang. Nah itu hasil-hasil ikan kecil-kecil kayak ikan teri, ikan rebon, lain sebagainya itu kayak banyak banget gitu. Nah itu dibawalah ke dermaga gitu, itu kan tempat berlabuhnya kapal gitu, perahu. Nah, terus kemudian setelah itu ikannya itu dibawalah ke tempat pengasinan atau tempat pengawetan guys. Nah kemudian gue ikutlah sama ayah gue. Terus gue ngapain coba di situ? Gue ikut itu bukan sekedar ikut guys, gue ikut naik ke keranjang yang paling atas. Coba bayangkan, gue itu ikut di keranjang kayak gitu guys. Dan itu tuh kayak gue nggak pakai baju katanya, cuman pakai celana doang gitu. Tapi gue dulu itu kayak hitam banget gitu kan, karena ya namanya anak pantai gitu, anak pantai guys, gue anak pantai gitu. Tapi ya meskipun gue anak pantai, gue kurang bisa berenang guys. Kenapa nggak bisa berenang? Nggak mau, air lautnya asin gitu. Gak suka gue air lautnya asin. Kalau manis sih gue suka gitu, tapi ya mana ada air laut manis tuh, nggak ada, adanya asin. Oke, terus kemudian gue ikut kan di sananya. Disitulah gue mulai tertarik sama yang namanya ikan. Nah, ayah gue itu cerita kalau gue itu selalu ikut sama ayah gue itu narik ikan dari dermaga ke pengasinan, gue itu ngikut kan. Terus kemudian setelah itu ngapain lagi? Gue makanin ikan di tempat pengasinan guys. Jadi di sana itu kan ada pelataran gitu kan, tempat untuk penjemuran ikan. Nah jadi ikan itu kan direbus tuh, udah datang dari dermaga itu direbus,
biasa pakai garam kasar, garam kasar gitu. Terus kemudian setelah itu nanti setelah selesai masa perebusannya itu dijemur. Setelah dijemur nanti baru di packing atau di ini apa namanya dikemas gitu, dikemas. Nah kemudian setelah dikemas barulah nanti dijual. Nah saat di pengasinan itu guys, di di tempat untuk penjemuran ikan, gua itu ngapain coba? Makanin ikan di situ. Tapi katanya yang anehnya, gua tuh masih umur kecil banget ya, masih umur 1,5 tahun, tapi gua tuh bisa makan ikan dengan selincah itu guys. Jadi gua itu nggak kelalakan gitu, nggak ibaratnya kayak keselak gitu, nggak keselak duri, enggak gitu. Dan itu tuh gua nggak tahu ya, gua nggak nyadar namanya anak kecil gitu kan. Tapi ayah gua itu cerita ke gua kalau misalkan gua itu makan ikan katanya ya, tapi nggak ada yang namanya bekas duri, itu nggak ada. Dan di situ apa coba yang terjadi? Di tempat pengasinan itu guys, gua itu makan dagingnya ya, dagingnya dimakan gitu. Terus kemudian si si durinya itu disimpan guys. Jadi ada tempat khusus, bukan tempat khusus sih, gua simpan gitu, singkirkan gitu. Jadi ikan yang ini gua makan, dagingnya gua makan, terus kemudian durinya gua simpan di situ. Jadi dikumpulin lah, ibaratnya dikumpulin durinya, nanti baru dibuang lah. Dan itu yang gua suka itu ikannya apa cuy? Ikan gerandong. Ikan gerandong itu yang gua suka. Jadi yang gua makan itu ikan gerandong namanya. Dan itu tuh ikan enak banget tau. Gurih, asin iya, enak gitu ya. Namanya anak kecil agak tahu ya. Tapi gua udah nggak tahu ya gimana rasanya ikan sekarang itu. Ikan gerandong itu gua nggak tahu ya, karena gua udah lama banget gak makan ikan gerandong. Oke, kemudian di situ kan posisinya ya gua kerja sebagai nelayan, pengangkut ikan. Terus kemudian ibu gua itu kerja sebagai ibu rumah tangga dan juga sambil menjadi sambil pegang warung gitu, kerja di warung. Nah kemudian di situ gua ya, nah mulai dari situ guys. Jadi ada suatu permasalahan itu gara-gara ada orang yang sirik guys. Nah biasa kan kalau misal persaingan bisnis itu selalu terjadi gitu kan ya. Gua nggak tahu ya, meskipun gua nggak tahu ya, tapi sekarang kan gua tahu ya, pasti yang namanya bisnis pasti ada yang namanya persaingan. Mau apapun itu pasti ada yang namanya persaingan. Siapa kuat dia hebat, siapa punya uang dia menang ya. Tapi nggak tahu ya gitu ya, itu hak masing-masing ya. Gua bukan pembisnis ya, jadi gua nggak tahu masalah itu, dan gua nggak terlalu tahu tentang itu, dan hanya gua tahu teorinya saja, tapi praktiknya gua masih belum. Tapi nanti gua akan ada di mana gua akan punya yang namanya usaha milik sendiri gitu. Nanti bisa jadilah BUMJ namanya. Bukan BUMN lagi, tapi BUMJ, Badan Usaha Milik Jai. Bisa BUMJ, Badan Usaha Milik Jai, bisa jadilah nanti ya. Jadi bukan BUMN lagi, tapi badan usaha milik gua gitu. Jadi gua yang punya gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Terus kemudian ya usaha itu pasti akan ada yang namanya kayak ada namanya surut, ada yang namanya pasang, karena pasti banyak sekali yang namanya ya urusan itu pasti ada gitu, kayak kok seperti ini, kok seperti itu udah hal biasa gitu. Karena banyak sekali ya kayak ya udah sih gitu kan, kerja seperti ini, kerja seperti itu, ya udah gitu. Dan itu tidak tidak serta-merta harus seperti itu, tidak, pasti ada kesana kesini ada gitu. Jadi ada yang namanya itu adalah simpelnya ada, positifnya ada, kayak simpel ada, kompleks ada, dan juga positif negatif ada. Semua itu pasti ada, dan itu tidak akan tidak akan terpungkiri dari hal seperti itu guys, karena semuanya pasti ada aja. Dan kemudian pada saat itu ya jadi ada masalah di situ, karena warung punya ibu gua itu selalu ramai guys, banyak banget yang mengunjungi warung gua, dan juga kayak ya udah sih ramai banget tuh, laku lah, ibaratnya laku, laris gitu kan, banyak sampai keteteran gitu kan waktu itu jualannya pun, karena banyak banget yang beli gitu. Singkat cerita, ibu gua itu bangkrut guys. Dan itu tuh hal-halnya tuh kayak nggak tahu sebab akibatnya tuh nggak tahu ya, tiba-tiba bangkrut. Ya ternyata pada saat ya ditanya ke orang pintar gitu kan, karena ibu sama ayah gue tuh kayak percaya kayak gitu kan. Kalau gue sih percaya nggak percaya, tapi ya percaya karena ada gitu kan, kayak gitu. Kayak ilmu teluh dan sebagainya itu banyak banget gitu. Dan gue sampai tahu kayak gitu, tapi gue nggak bisa gitu, nggak tahu gitu. Gue apa yang kayak gitu, gue nggak bisa, gak bakal mempelajari itu, nggak mau. Gue nggak mau menyakiti orang lain. Terus kemudian setelah itu gue bangkrut lah ya, bangkrut. Terus kemudian setelah bangkrut ya gue pindah lagi ke
rumah gue ke Jampang. Jadi gue rumahnya itu di Jampang guys, di Cibenda di Jampang. Ini masih area Sukabumi sih. Jadi dari Pelabuhan Ratu ke rumah gue itu sekitar 2-3 jam lah itu. Nah kemudian gue setelah di Jampang ini guys, di rumah ya udah gue itu sama ibu sama ayah ya udah gitu di sana gitu, diam aja gitu di rumah gitu. Nah, jadi kembali lagi lah rutinitasnya, ayah sebagai nelayan, ibu sebagai ibu rumah tangga. Tapi ibu itu punya sawah gitu, dan punya sawah sehingga ayah gue itu kalau misalkan di laut rame jadi nelayan, tapi kalau misalnya di laut gak rame pulanglah ke tempat kampung halaman, jadilah sebagai petani gitu. Jadi ayah gue itu banyak banget ya, pekebun oke, terus kemudian nelayan oke, terus kemudian apalagi nelayan oke, terus kemudian petani oke. Jadi semuanya ada gitu, palu gada. Lu punya, gua ada gitu. Jadi palu gada gitu. Lu butuh, gua ada, bisa kayak gitu. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Jadi ya udahlah gitu, karena yang namanya juga rezeki kan harus dicari gitu kan. Gak mungkin tiba-tiba ya Allah saya pengen uang sekarung, tiba-tiba jatuh 1 karung, enggak gitu. Pasti ada prosesnya gitu kan. Karena minta itu tidak hanya berdoa itu kita butuh itu tidak hanya berdoa saja, tapi ada namanya doa usaha gitu. Kita tahu yang namanya duit, DUIT kan, DUIT. Nah duit itu bukan uang, tapi ada namanya doa usaha, ikhtiar, tawakal. Nah pertama kita harus berdoa dulu. Kalau misalkan saat berdoa kita misalkan ya kita harus berdoa saja, kita harus berdoa gitu kan. Tapi berdoa ini tidak boleh berdoa saja, pasti ada namanya berusaha. Nah gitu kan. Kalau misalkan berdoa tanpa usaha, itu namanya gitu kan, pasti ada doa tanpa usaha, pasti kayak gitu. Sebenarnya itu sebenarnya bisa saja gitu, tapi tidak mungkin dong kalau misalkan tiba-tiba kita berdoa terus kemudian ya Allah saya minta uang 1 karung turun, ada gitu. Tapi pasti ada prosesnya, ada jalannya, doa usaha. Nah kemudian setelah berusaha, kalau misalnya kita hanya berusaha saja tanpa berdoa, maka akan sia-sia gitu kan. Karena secapek apapun itu pun pasti akan sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada berkahnya gitu. Yang ketiga ada DUIT. Nah ketika kita sudah berdoa, sudah berusaha, tapi masih begitu-begitu saja, kita harus tawakal, harus ikhtiar. Ikhtiar itu harus berusaha gitu kan. Doa usaha ikhtiar, doa usaha ikhtiar ya, DUI, doa usaha ikhtiar ya. Kita harus berusaha, terus harus berusaha. Ketika kita sudah berusaha, setelah berdoa, setelah berusaha, setelah ikhtiar ya, tentunya kita ada namanya tawakal. Nah kalau tawakal ini semuanya menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kun fayakun, maka semuanya terjadi. Tapi tentu kita harus sambil berusaha, tidak hanya berdoa saja tanpa ada usaha, kayak ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen itu. Semuanya tidak akan bisa terjadi kalau misalkan memang kita tidak berdoa, tidak berusaha. Tapi saya pengen ini, saya pengen itu, tapi tidak ada berdoanya, tidak ada doanya, atau tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, tidak meminta kepada sang pencipta, tidak yang meminta kepada sang memiliki, ya tentunya kita pasti pasti akan susah untuk mendapatkan itu. Kemudian ya intinya ikhtiar harus terus berdoa berusaha, ya itu namanya terus dilakukan, ya itu namanya ikhtiar. Tapi kalau misalkan masih 3 ini masih belum terjadi, maka kita harus tawakal, serahkanlah semuanya pada Allah kita. Ya gitu ya guys. Oke, jadi cerita gue mengandung cerita hidup, terus kemudian juga mengandung ada sisi agamanya gitu. Tapi ini gue bukan mengajari ya gitu, karena gue jujur sih, gue tidak memahami semua itu, tidak, tapi gue berusaha untuk membagikan apa yang gue tahu, apa yang gue bisa gitu kan. Karena apa yang kita bisa itu, apa yang kita tahu itu harus dibagikan itu. Meskipun memang kalau misalkan teman-teman tahu, ataupun teman-teman lebih paham, ataupun apa yang saya sampaikan ini kurang tepat, boleh disampaikan, boleh diingatkan saya gitu. Karena kalau misalkan kita saling mengingatkan, itu akan lebih baik daripada kita saling ibaratnya itu kayak lu salah gitu kan, saling menyalahkan, itu enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita saling mengingatkan antara satu sama lain, itu sangat luar biasa gitu kan. Dan saya orangnya itu adalah orang yang menerima kritik guys. Jadi silahkan sampaikan saja, oh kurang ini, oh kurang itu, silahkan. Termasuk tentang pembuatan video ini juga guys. Tentang pembuatan video ini, karena gue masih pertama kali membuat video ini guys, jadi meskipun memang gue sering tampil guys, kayak
jadi moderator, jadi master of ceremony, terus kemudian jadi narasumber, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang memang berkaitan dengan public speaking, yang menjadi public speaker gitu guys. Tapi gue masih banyak yang harus gue pelajari, masih banyak yang harus gue belajar lagi. Tentunya gue harus banyak belajar gitu, karena apa yang gue sampaikan tentunya masih banyak kekurangan, tentunya masih butuh belajar lagi, karena semua orang itu pasti ada yang namanya butuh pelajaran. Gak mungkin dong kayak dia merasa kalau misalkan orang ini sudah tidak butuh belajar lagi, dia udah pandai, udah pintar. Orang yang sudah pandai, sudah pintar saja pasti butuh belajar karena akan tertinggal. Bedanya orang pintar dan orang cerdas, kalau orang pintar dia sudah merasa pintar dan dia nggak mau untuk belajar lagi. Nah berarti dia udah merasa pintar. Tapi orang pintar akan kalah dengan orang bodoh. Nah gitu. Karena orang bodoh kan biasanya kalau orang bodoh itu kayak pengen belajar terus, sehingga dia akan menjadi orang yang cerdas gitu. Kalau orang yang cerdas, dia itu sudah pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu dia cerdas gitu, kayak gitu. Jadi gue nggak mau jadi orang yang pintar gitu kan, kayak pintar keblinger, nggak mau itu kayak ibaratnya kayak gitu. Jadi gue pengennya itu adalah orang yang menjadi orang cerdas gitu, karena kalau orang cerdas itu gue bisa menyikapi segala hal dengan tenang. Oke, gitu aja guys untuk video gue. Kalau misalkan kalian mau tahu tentang gue lebih lanjut, boleh banget guys, tonton terus video-video gue selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share guys.